Shalom, selamat malam para pemirsa. Saya Ibu Elis Tuhalauru dari Jemaat Suli, Ambon. Pada malam ini saya akan memberikan sebuah kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan yang terjadi atas kehidupan saya ketika saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, saya mengalami kecelakaan lalu lintas pada 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019. Dan dalam kecelakaan lalu lintas itu, saya mengalami cedera yang cukup berat pada wajah saya. Selain itu, pada pergelangan tangan saya yang sebelah kanan mengalami patah tulang. Jadi, tulang pipi kanan saya patah. Dan tulang pipi kiri saya juga mengalami patah dan hancur. Jadi tulangnya hancur. Dan hidung saya juga mengalami patah tulang pada 2 bagian. Sehingga menyebabkan saya susah bernafas dengan menggunakan hidung. Nah, dalam kecelakaan lalu lintas itu saya mengalami pendarahan yang sangat banyak sehingga saya kekurangan darah. Dari bisik-bisik para perawat yang merawat saya, yang menangani saya ketika pertolongan pertama di sebuah rumah sakit yang agak kecil, yang dekat dengan lokasi kecelakaan, itu saya mengetahui bahwa kondisi saya tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik, karena mengalami pendarahan yang sangat banyak. Dan saya tidak tahu kondisi saya wajah saya seperti apa saat itu, karena mata saya tidak bisa terbuka lagi. Nah, kemudian ketika saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, di sana saya dirawat selama 1 minggu. Nah, ketika dalam perawatan itu, dokter di rumah sakit itu mengatakan kepada saya bahwa kasus yang saya alami ini, yaitu patah pada tulang wajah itu tidak bisa ditangani di Ambon. Nah, sehingga saya harus dirujuk ke Makassar, ke salah satu rumah sakit pemerintah di Makassar. Namun mereka menunggu sampai dengan kondisi saya lebih baik, ya, kondisi saya agak membaik, pendarahan saya berhenti, dan akhirnya saya dirujuk setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit di Ambon. Saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Makassar, yaitu Rumah Sakit Dr. Wahidin. Nah, di rumah sakit ini, saudara-saudara, saya kemudian menjalani pemeriksaan, dan setelah beberapa hari, 1 minggu setelah menjalani pemeriksaan, saya dirawat inap. Ketika saya dirawat inap, 1 minggu kemudian tidak ada penanganan yang pasti untuk saya, tidak ada informasi pasti untuk saya kapan saya akan dioperasi. Nah, ketika saya mencoba untuk mengkonfirmasikan itu dengan dokter yang merawat saya, asisten waktu itu, yang disebut dengan residen, mereka hanya mengatakan bahwa sementara dipelajari, Bu, sementara dipelajari, dan saya tidak mendapat satu jawaban yang memuaskan. Nah, karena kondisi saya yang semakin hari semakin memburuk, sehingga pergumulan dalam keluarga itu semakin ditingkatkan. Jadi keluarga berdoa, suami berdoa, anak saya yang pertama berdoa, dan juga hamba-hamba Tuhan di kantor daerah Misi Maluku itu juga melakukan pergumulan lewat doa-doa, baik pagi setiap kali mereka melakukan briefing di kantor. Dan gembala jemaat kami saat itu, Pendeta Sopakua, beliau selalu berkomunikasi secara rutin dengan saya untuk mengecek kondisi saya, mulai dari ketika saya masih di Ambon sampai dengan setelah saya di Makassar. Dan ketika itu, karena tidak ada kepastian, puji Tuhan, doa-doa yang
layangkan oleh para hamba-hamba Tuhan maupun keluarga berangsur-angsur dijawab oleh Tuhan. Awalnya suami saya berinisiatif untuk melakukan pendekatan dengan dokter ahli yang akan menangani saya. Nah, kemudian suami saya mendatangi dokter itu di tempat praktiknya. Jadi saya tidak pernah bertemu dengan beliau di rumah sakit karena saya ditangani oleh para residen, dokter yang sementara mengambil spesialis bedah plastik. Nah, ketika bertemu dengan dokter, di situ baru kami tahu bahwa ternyata saya sudah ditolak oleh dokter. Saya sudah ditolak karena kondisi saya itu, kondisi patah tulang pada wajah itu sudah lebih dari 1 minggu. Nah, itu untuk penanganan operasi itu sangat berisiko. Menurut dokter, saat itu tulang-tulang saya sudah tumbuh dan saraf-saraf yang baru juga sudah tumbuh, tulangnya sudah nyambung, sehingga untuk melakukan tindakan operasi itu sangat berisiko karena tulangnya harus dipatahkan lagi. Kemudian ada resiko mata saya menjadi buta atau bahkan bisa komplikasi ke otak. Dan itu membuat suami saya sangat sedih, saya juga sedih. Tetapi saya tidak berhenti untuk berdoa, dan saya waktu itu juga hamba-hamba Tuhan tidak berhenti untuk berdoa, sehingga akhirnya dengan kuasa Tuhan, dokter ini mengiyakan suami saya bahwa baik, saya akan melakukan operasi terhadap istri Bapak, tetapi saya akan melakukan operasi pada bagian-bagian yang memang masih bisa ditangani saja. Jadi memang operasi yang saya jalani itu tidak seperti yang saya harapkan, bahwa saya akan mendapatkan wajah yang kembali pulih seperti sedia kala. Dan puji Tuhan, begitu dokter itu memutuskan untuk melakukan operasi terhadap wajah saya, keputusan itu tidak lama. Hari ini diambil keputusan, 2 hari kemudian saya dioperasi. Nah, ketika saya sudah berada di ruang operasi itu, dokter memeriksa lagi kondisi wajah saya dan kondisi di dalam mulut saya. Ketika beliau memeriksa, dokter mengatakan bahwa Ibu, saya tidak bisa menangani Ibu dengan sesuai dengan harapan Ibu ya. Saya hanya membenarkan gigi-giginya saja, karena waktu itu kedudukan gigi pada rahang atas saya dan bawah itu tidak ketemu. Ya. Akhirnya dengan kuasa Tuhan, saya bisa melewati masa-masa sulit dalam operasi yang selama 6 jam, dan saya bisa pulih kembali walaupun saya mengalami wajah yang tidak sesempurna sebelumnya. Saya bisa melihat bahwa kuasa Tuhan begitu besar dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya ketika saya berserah kepada Tuhan. Pemirsa, saya sangat suka dengan sebuah lagu yang ada dalam lagu Sion kita, yang berjudul Tuhan Peliharakan, yang syairnya, janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Jadi lagu ini sangat menguatkan saya ketika saya menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kecelakaan lalu lintas pada 3 tahun yang lalu. Biarlah kesaksian yang saya bawakan pada malam ini boleh menjadi suatu kekuatan bagi kita semua, sehingga masing-masing kita umat Tuhan mau lebih berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih.